Hai siapa nih di antara kalian yang belum tahu suku Kalang? Ada pepatah di atas langit masih ada langit, inilah suku yang digadang-gadang lebih kuat dari suku Dayak. Simak selengkapnya supaya tidak salah paham. Sebelum lanjut silahkan subscribe, like, dan share. Oke, mari kita lanjut. Suku Kalang lebih sakti dari suku Dayak, begini kisahnya. Warga suku Kalang konon disebut lebih sakti daripada suku Dayak yang dikenal menguasai berbagai ilmu gaib. Orang dari suku Kalang alias Wong Kalang konon dikenal sakti mandraguna. Bahkan kesaktiannya disebut-sebut melebihi warga suku Dayak yang konon menguasai ilmu sihir. Benarkah demikian? Diberitakan sebelumnya, sejumlah literatur menyebutkan Wong Kalang adalah kelompok suku yang bermukim di Pulau Jawa, khususnya di wilayah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti Kabupaten Blora dan Rembang di Jawa Tengah dan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban di Jawa Timur. Mereka termasuk dalam subsuku Jawa yang dengan sengaja hidup mengasingkan diri dalam hutan. Dikutip Senin tanggal 8 November tahun 2021, Wong Kalang sudah ada sebelum pengaruh Hindu masuk ke Jawa. Pendapat ini berdasarkan prasasti kuburan candi di Tegalsari, Magelang tahun 753 Saka atau 831 Masehi. Dikutip Rabu tanggal 10 November tahun 2021 pada era Majapahit, warga suku Kalang ditugaskan menjaga hutan dari serangan musuh. Tugas ini diberikan karena orang Kalang dianggap sakti mandraguna. Mereka biasa dipekerjakan untuk membuat candi hingga berbagai macam benda dari kayu. Selain itu Wong Kalang juga menjadi tentara yang membela Majapahit dalam perang melawan suku Dayak yang juga dikenal sakti. Konon dalam peperangan ini tentara Kalang membawa kemenangan besar bagi Majapahit. Warga suku Kalang konon memiliki kesaktian lebih yang mengarah pada hal-hal berbau mistis. Mereka diyakini dapat memindahkan batu besar secara gaib dan tetap diam saat bekerja alias tidak bersuara atau membisu. Meski demikian, tidak semua Wong Kalang memiliki kemampuan tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki kesaktian lebih. Kelompok inilah yang kemudian dipilih sebagai tentara Majapahit dalam upaya penyerangan ke Kalimantan. Dalam peperangan klinik itu, suku Kalang mendapat kemenangan dalam menghadapi suku Dayak yang dikenal memiliki ilmu lebih dalam hal-hal gaib. Kemenangan itu membuat tentara suku Kalang sempat diangkat menjadi perwira Majapahit. Akan tetapi perilaku mereka yang cenderung liar dan aneh tidak seperti manusia Jawa pada umumnya, membuat jabatan itu dicopot. Kelas sosial mereka berada di bawah selayaknya kaum sudra yang mengerjakan berbagai pekerjaan kasar. Akan tetapi, setelah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia runtuh, warga suku Kalang mulai hidup berbaur dengan masyarakat umum. Sayangnya sejak saat itu mereka malah menderita karena selalu menjadi sasaran perampokan. Sebab, orang-orang dari suku Kalang dikenal ulet dalam bekerja, sehingga cukup berada dalam hal finansial. Seiring berjalannya waktu, kehidupan keturunan Wong Kalang berubah. Kini mereka hidup berbaur dengan masyarakat Jawa. Tidak ada lagi kewajiban endogami atau menikah dengan kalangan sendiri. Keturunan Wong Kalang kini sudah bercampur dengan suku lain di Indonesia. Bahkan kesaktian mereka juga tidak seperti dulu. Jejak Wong Kalang tersebar di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Ingin tahu rahasia kesaktian orang Dayak? Silakan lihat dari sini. Kehidupan suku Dayak di Kalimantan sudah sering disebut-sebut dan ditulis oleh orang Eropa di era kolonial masih bercokal di Nusantara. Sayangnya, kesan negatif sering lebih menonjol di mata mereka. Orang-orang Barat menggambarkan orang Dayak sebagai pemburu kepala dan sebagai orang-orang yang hidup secara komunal dari berburu dan mengumpulkan, dan tinggal di rumah-rumah panjang, tulis Dr. Yekti Maunati dalam Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan, 2006:6. Tuduhan tersebut bukan berarti menyatakan bahwa semua orang Eropa dan orang Indonesia memiliki pandangan yang sama dan otomatis mengamininya. Pernyataan itu hanyalah salah satu petunjuk untuk melacak secara lebih jauh, mengapa ada orang Eropa berpendapat seperti itu. Selain sebagai pemburu kepala, stereotip lain yang disematkan orang Eropa kepada suku Dayak di masa kolonial adalah primitif. Orang Dayak dianggap sangat berbeda dengan pandangan masyarakat lain yang mengaku dirinya sebagai masyarakat yang beradab. Mengapa suka berburu kepala? Konon, orang Dayak meyakini bahwa tengkorak kepala manusia yang sudah dikeringkan adalah sihir yang paling kuat di dunia. Sebuah kepala yang baru dipenggal dari lehernya, cukup kuat untuk menyelamatkan seantero kampung dari wabah penyakit.
Sebuah kepala yang sudah dibubuhi ramu-ramuan, bila dimanipulasi dengan tepat, cukup kuat untuk menghasilkan hujan, meningkatkan hasil panen padi, mengusir roh-roh jahat, dan membagikan pengetahuan dari orang-orang pintar suku itu. Kepercayaan seperti itu dianggap sebagai pemicu dorongan untuk terus melakukan perburuan kepala. Semakin banyak tengkorak kering yang ada, semakin besar kekuatan yang dihasilkan oleh gabungan dari kekuatan-kekuatannya. Suku yang tak memiliki kepala, atau ulu, alas namanya tidak akan mampu melawan mandau-mandau dan panah-panah beracun milik suku tetangga mereka yang lebih lengkap peralatannya, tulis Miller, 1946-121. Sementara McKinley 1976-95 menyebutkan bahwa kepala-kepala yang dipenggal berasal dari pihak musuh. Orang-orang yang dulu menjadi musuh-musuh kita, dengan ini menjadi pelindung, sahabat, dan pemberi rezeki bagi kita. Dengan demikian, McKinley menggambarkan ritual perburuan kepala itu sebagai sebuah proses transisi. Orang-orang yang sebelumnya merupakan musuh, setelah dipenggal, rohnya kekuatan gaibnya diubah menjadi sahabat dengan cara memadukan mereka ke dalam dunia keseharian. Ingin tahu rahasia kesaktian orang Dayak? Kehidupan suku Dayak di Kalimantan sudah sering disebut-sebut dan ditulis oleh orang Eropa di era kolonial masih bercokal di Nusantara. Sayangnya, kesan negatif sering lebih menonjol di mata mereka. Orang-orang Barat menggambarkan orang Dayak sebagai pemburu kepala dan sebagai orang-orang yang hidup secara komunal dari berburu dan mengumpulkan, dan tinggal di rumah-rumah panjang, tulis Dr. Yekti Maunati dalam Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan, 2006-6. Tuduhan tersebut bukan berarti menyatakan bahwa semua orang Eropa dan orang Indonesia memiliki pandangan yang sama dan otomatis mengamininya. Pernyataan itu hanyalah salah satu petunjuk untuk melacak secara lebih jauh, mengapa ada orang Eropa berpendapat seperti itu. Selain sebagai pemburu kepala, stereotip lain yang disematkan orang Eropa kepada suku Dayak di masa kolonial adalah primitif. Orang Dayak dianggap sangat berbeda dengan pandangan masyarakat lain yang mengaku dirinya sebagai masyarakat yang beradab. Mengapa suka berburu kepala? Konon, orang Dayak meyakini bahwa tengkorak kepala manusia yang sudah dikeringkan adalah sihir yang paling kuat di dunia. Sebuah kepala yang baru dipenggal dari lehernya, cukup kuat untuk menyelamatkan seantero kampung dari wabah penyakit. Sebuah kepala yang sudah dibubuhi ramu-ramuan, bila dimanipulasi dengan tepat, cukup kuat untuk menghasilkan hujan, meningkatkan hasil panen padi, mengusir roh-roh jahat, dan membagikan pengetahuan dari orang-orang pintar suku itu. Kepercayaan seperti itu dianggap sebagai pemicu dorongan untuk terus melakukan perburuan kepala. Semakin banyak tengkorak kering yang ada, semakin besar kekuatan yang dihasilkan oleh gabungan dari kekuatan-kekuatannya. Suku yang tak memiliki kepala, atau ulu, alas namanya tidak akan mampu melawan mandau-mandau dan panah-panah beracun milik suku tetangga mereka yang lebih lengkap peralatannya, tulis Miller, 1946-121. Sementara McKinley 1976-95 menyebutkan bahwa kepala-kepala yang dipenggal berasal dari pihak musuh. Orang-orang yang dulu menjadi musuh-musuh kita, dengan ini menjadi pelindung, sahabat, dan pemberi rezeki bagi kita. Dengan demikian, McKinley menggambarkan ritual perburuan kepala itu sebagai sebuah proses transisi. Orang-orang yang sebelumnya merupakan musuh, setelah dipenggal, rohnya kekuatan gaibnya diubah menjadi sahabat dengan cara memadukan mereka ke dalam dunia keseharian. Kepala dipilih sebagai simbol yang pas untuk ritus-ritus ini karena kepala mengandung unsur wajah, yang dengan cara yang serupa dengan nilai sosial tentang nama-nama personal, merupakan simbol yang paling konkret dari jati diri sosial social personhood imbuh McKinley. Kepala musuh yang telah dipenggal memiliki fungsi jati diri sosial yang pada akhirnya merupakan atribut paling manusiawi milik si musuh dan kini telah menjadi atribut yang diklaim oleh komunitas pemburu pemenggal kepala. Sumber kesaktian. Salah satu sumber kesaktian dalam tradisi berburu kepala adalah senjata yang digunakan suku Dayak, yakni mandau. Senjata tajam ini berupa parang yang memiliki ciri dan model unik. Seringkali, mandau diberikan motif lubang-lubang di bilahnya yang ditutup dengan kuningan atau tembaga dengan maksud memperindah bilah mandau. Mandau dipercayai memiliki tingkat-tingkat kampuhan atau kesaktian yang dipengaruhi oleh seberapa banyak telah digunakan untuk memenggal kepala.
Artinya, kesaktiannya tidak hanya karena proses pembuatannya, melalui ritual-ritual tertentu. Ketika mandau semakin sering digunakan untuk mengayau atau memenggal kepala, maka mandau akan semakin sakti. Biasanya sebagian rambutnya sebagian digunakan untuk menghias gagangnya. Konon orang Dayak percaya bahwa orang yang mati karena dikayau, maka rohnya akan mendiami mandau. Roh orang yang dipenggal menjadi sekutunya. Namun, saat ini fungsi mandau sudah berubah, yaitu sebagai benda seni dan budaya, cenderamata, barang koleksi serta senjata untuk berburu, memangkas semak belukar dan bertani. Struktur mandau. Dalam kajian Umberan, Musni, DKK dalam Sejarah Kebudayaan Kalimantan 1994 seperti dinukil Budaya Tanda Hubung Indonesia.org, struktur mandau terbagi dalam 3 bagian yakni bilah, gagang, dan bagian sarung. Bilah mandau biasanya terbuat dari lempengan besi yang ditempa hingga berbentuk pipih panjang seperti parang dan berujung runcing, menyerupai paruh yang bagian atasnya berlekuk datar. Salah satu sisi mata bilahnya diasah tajam, sedangkan sisi lainnya dibiarkan sedikit tebal dan tumpul. Ada beberapa jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat mandau, yaitu besi montalat, besi matikai, dan besi baja yang diambil dari permobil, bilah gergaji mesin, cakram kendaraan, dan lain sebagainya. Konon, mandau yang paling baik mutunya adalah yang dibuat dari batu gunung yang dilebur khusus sehingga besinya sangat kuat dan tajam serta hiasannya diberi sentuhan emas, perak, atau tembaga. Mandau jenis ini hanya dibuat oleh orang-orang tertentu. Pembuatan bilah mandau diawali dengan membuat bara api di dalam sebuah tungku untuk memuaikan besi. Kayu yang digunakan untuk membuat bara api adalah kayu ulin. Jenis kayu ini dipilih karena dapat menghasilkan panas yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kayu lainnya. Setelah kayu menjadi bara, maka besi yang akan dijadikan bilah mandau ditaruh di atasnya agar memuai. Kemudian, ditempa dengan menggunakan palu. Penempaan dilakukan secara berulang-ulang hingga mendapatkan bentuk bilah mandau yang diinginkan. Setelah bilah terbentuk, tahap selanjutnya adalah membuat hiasan berupa lekukan dan gerigi pada mata mandau serta lubang-lubang pada bilah mandau. Konon, pada zaman dahulu banyaknya lubang pada sebuah mandau mewakili banyaknya korban yang pernah kena tebas mandau tersebut. Cara membuat hiasan sama dengan cara membuat bilah mandau, yaitu memuaikan dan menempanya dengan palu berulang-ulang hingga mendapatkan bentuk yang diinginkan. Setelah itu, barulah bilah mandau dihaluskan dengan menggunakan gerindra. Bagian kedua adalah gagang atau hulu mandau. Bagian ini terbuat dari tanduk rusa yang diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagangnya diukir dengan berbagai motif seperti kepala naga, paruh burung, pilin, dan kait. Pada ujung gagang ada pula yang diberi hiasan berupa bulu binatang atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang mandau ini dapat membedakan tempat asal mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya. Bagian terakhir adalah sarung mandau yang biasanya terbuat dari lempengan kayu tipis. Bagian atas dilapisi tulang berbentuk gelang. Bagian tengah dan bawah dililit dengan anyaman rotan sebagai penguat apitan. Sebagai hiasan, biasanya ditempatkan bulu burung baliang, burung tanyaku, manik-manik dan terkadang juga diselipkan jimat. Selain itu, mandau juga dilengkapi dengan sebilah pisau kecil bersarung kulit yang diikat menempel pada sisi sarung dan tali pinggang.